Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, belajar matematika senang, mudah, dan mengasihkan. Oke. Untuk kali ini kita akan belajar di materi program linear ya. Oke. Di program linear yang akan kita pelajari itu masih nurus yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar model matematika, tapi untuk yang kali ini kita belajar caranya menentukan nilai maksimal, gitu ya. Itu berarti gimana langkahnya? Berarti langkahnya kita membuat model matematikanya dulu, kan? Dari model matematika baru kita nanti buat grafiknya, gambarnya kayak gitu ya. Nah dari grafiknya itu nanti akan ketemu daerah penyelesaiannya, ya kan? Nah, daerah penyelesaiannya itu nanti ada titik batasnya. Lah, caranya gimana untuk menentukan nilai maksimumnya? Berarti dari titik batasnya itu nanti kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, ya kan? Baru nanti ketemu nilai maksimumnya, gitu ya. Nah, fungsi objektif itu didapat dari mana, Pak? Biasanya kalau di soal cerita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tentukan, yang kita cari, kalau misal kita soal penjualan, ya kan, itu berarti kan keuntungan, ya kan. Nah, fungsi objektif itu berarti kita berbicara dari keuntungan tersebut, nilai keuntungan tersebut. Nah, nilai maksimumnya berarti kita bicara keuntungan maksimumnya, gambarannya seperti itu, gitu ya. Oke, yuk lanjut kita ya. Oke, masih ingat ya cara membuat model matematikanya? Oke, kita nanti bersama-sama kita selesaikan contoh soal berikut ini ya. Misal contoh soalnya, sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Oke, kalian sambil melihat video ini, kalian juga sambil mencatat ya. Berarti pesawat terbang itu dia memiliki kursi itu tidak lebih dari 300 kursi. Berarti kursinya totalnya 300, ya kan? Berarti orang bisa naik pesawat itu kita bisa menampungnya sebanyak maksimal 300, gitu ya. Oke. Terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP, ya. Oke. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg. Catat ya, kelas ekonomi hanya boleh menampung bagasi 3 kg. Kelas VIP boleh membawa bagasi sebanyak 5 kg. Oke. Sedangkan pesawat tersebut memiliki kapasitas bagasi itu sebanyak 1.200 kg. Oke. Nah, sampai situ dulu bisa dipahami ya untuk membuat soal matematikanya ya, model matematikanya ya. Oke. Nah, baru di sini nih fungsi objektifnya. Tiket kelas ekonomi memberi laba keuntungan sebesar Rp100.000 dan kelas VIP membeli laba keuntungan sebesar Rp200.000. Itu adalah fungsi objektifnya untuk kita mencari nilai maksimumnya, gitu ya. Oke. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Itu kan pertanyaannya ya. Oke. Lanjut ya. Kita bersama-sama buat model matematikanya dulu. Ya kan? Kalian masih ingat kan model matematikanya? Oke. Di sini saya misalkan sebagai X1 dan X2. Ini maaf nih, ini X2 nih. Tadi salah ngeditnya nih, maaf ya. Ini adalah X2 sebenarnya. Banyak kelas ekonomi X1, banyak kelas VIP X2. Ya, kalian mau dimisalkan sebagai X dan Z boleh, ya kan? Oke, kita bahas satu-satu. Tadi pesawat itu dia memiliki tempat duduk berapa maksimumnya? 300 kan? Nah 300 itu kan terbagi dalam kelas ekonomi dan kelas VIP, ya kan?
Aduh, maaf. Nih, gitu ya. Oke. Lah, bagasinya kelas ekonomi hanya boleh membawa maksimal 3 kg, ya kan? Kelas VIP 5 kg. Bagasi maksimal pesawat tersebut adalah 1.200. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nih model matematikanya kan. Tadi X1 plus X2 kurang dari 300. Kenapa kurang dari 300? Iya, betul. Berarti kalian masih ingat. Karena maksimal pesawat tersebut itu kursinya sebanyak 300. Jadi gambarannya pesawat tersebut boleh membawa penumpang kurang dari 300, ya kan? Kurang dari 300 atau sama dengan 300. Gitu ya. Oke. Paham ya? Masih ingat kan? Masih. Oke. Yang persamaan kedua itu bagasinya. Bagasi X1 kan dari kelas ekonomi tadi sebanyak 3 kg. X2 dari kelas VIP sebanyak 5 kg. Bagasi pesawat itu 1.200 kg. Jadi kurang dari sama dengan 1.200. Gitu ya. Oke, terus persamaan 3 dan 4 itu kan syarat model matematika persamaan 3 dan 4 itu pasti X1, X2 itu lebih dari sama dengan 0. Kalian mau pakai permisalan X dan Z juga boleh, gitu ya. Oke, baru sekarang kita berbicara fungsi objektifnya. Ini adalah fungsi objektifnya, ya kan? X1 plus 2X2, kok 2X2 Pak? Oke. Tadi kan ini saya misalkan tadi kan laba kelas ekonomi berapa? 100.000 kan? 100.000 ya. Kita anggap aja 100.000 itu kan 1. Ya 1 kali X1 ya X1. Kan gitu ya. Oke. Kelas VIP berapa? 200.000. 2 kali X2 ya 2. Ya. Nah, keuntungan kok plus, Pak? Ya kan karena di dalamnya kan kelas ekonomi dan kelas VIP. Jadi keuntungan kelas ekonomi ditambah keuntungan kelas VIP itu bakal kita mendapat keuntungan maksimumnya, kan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mantap. Kalian emang hebat, ya kan? Nah, gitu ya, bisa? Oke. Baru kita tentukan daerah penyelesaiannya. Oke, ini persamaan 1. X1 plus X2 kurang dari 300. Berarti kita misalkan, misal X1 sama dengan 0. X2-nya berapa? Ya 300. Misal X2 sama dengan 0, X1-nya berapa? Ya 300. Ya kan? Oke, kita buat nih grafiknya. Tarik dari titik 300 ke titik 300. Tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Berarti ada di mana? Ya ada di bawah. Ya kan? Ada di bawah. Ya kan? Berarti daerah penyelesaiannya di mana? Daerah penyelesaiannya ya ada di bawah yang tidak saya arsir. Ya kan? Ini tak balik yang tidak saya arsir. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya. Batasnya kemana? Ya nggak ada batasnya. Pokoknya ke bawah aja gitu. Karena tandanya kurang dari sama dengan. Gitu ya, paham ya? Oke, kita bahas sekarang yang persamaan 2. Buat grafiknya ya. Oke, 3X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 1.200. Misal X1 sama dengan 0, 3 kali 0, 0. Nah, oke kan? Berarti sekarang beda ruas. 1.200 bagi 5 berapa? 240. Berarti X2-nya 240. Ya kan? Oke, sekarang kita balik. X2-nya misal kita sama dengan 0, 5 kali 0, 0. 3X1 kurang dari 1.200. Berarti X1 kurang dari sama dengan 1.200 bagi 3. 1.200 bagi 3 berapa? 700. Ya kan? Gitu ya. Bisa ya? Paham kan? Oke. Kita tarik. Set. Tandanya kurang dari sama dengan daerah penyelesaian di mana? Ya di bawah pasti. Ya kan? Tek di bawah. Oke.
Bisa ya? Kita tentukan titiknya. Ini persamaan 2 kan? Ini persamaan 2 yang tadi. Set. Persamaan 1 kita masukin. 300 tarik. Set. Nah, di sini ada titik potongnya. Titik potongnya kalau kita cari itu titik 150. Caranya gimana? Ya persamaan 1 persamaan 2 kalian eliminasikan, substitusikan. Bisa ya? Caranya untuk menemukan titik potong 150, gitu ya. Oke. Set. Nah tadi persamaan 3 dan 4, ya persamaan 3 dan 4 kan lebih dari 0 Pak. Ya kan, lebih dari 0 kan ada di sini kan, lebih dari 0. Ya kan. Oke. Sekarang nih persamaan 1, 2, 3 dan 4 kita rubah ke dalam grafik. Set. Ini kan persamaan 1, tek. Persamaan 2, tek. Titiknya tek. Udah daerah penyelesaian di mana? Di situ kan. Dah kita ketemu titiknya. Berarti titik titik untuk daerahnya itu berarti kan 0,24, 0,0, 300,0, 150, 150. Kan gitu kan? Oke. Nih. Kan ini jadinya. Set. Udah. Tadi fungsi objektifnya berapa? Fx1 plus 2x2 kita masukkan 0,240, 0 kali 0, 0 ditambah 2 kali 240 sama dengan 480 titik, ya kan? Jadinya misalnya 300,0 ya 300 kali 1 ya 300, 2 kali 0 ya 0, 300 tambah 0 ya 300. Ya, titik ketiga 150 kali 1 150, 2 kali 150 300 tambah 150 450. Lah titik keempatnya kan sebenarnya di sini 0,0 ya 0 tambah 0 ya 0, ya kan? Oke, berarti nilai maksimalnya berapa? 480. Atau kalau tadi kan ini kan duanya kan 200 ribuan ya, 200 ribu ya, berarti ya kalikan 100 ribuan berarti 400, ya kan? 80 itu ditambah nolnya. Nolnya tadi berapa? 5 ya. Berarti ya 48 juta. Itu adalah keuntungan maksimumnya. Bisa dipahami ya? Oke, mantap. Kalian emang super. Oke, ya, contoh soalnya. Luas daerah parkir suatu pertokoan 176 meter persegi, luas rata-rata untuk bus 20 meter persegi, dan luas rata-rata untuk sedan 4 meter persegi. Daya maksimum parkir hanya 20 mobil. Oke, ini udah ada nih. Jika banyak bus X dan banyak sedan Y, jika tiket parkir bus 20.000 dan sedan 10.000, berapa keuntungan maksimum dari parkir tersebut? Oke. Ingat, langkah pertama buat model matematikanya. Habis itu tentukan fungsi objektifnya. Setelah itu kalian tentukan grafiknya. Dari grafik kalian tentukan daerah penyelesaiannya. Udah ketemu daerah penyelesaiannya, ada titik-titiknya kan, titik pembatasnya. Udah masukkan ke dalam fungsi objektif, maka nilai yang tertinggi itu disebut nilai maksimum. Gitu aja. Bisa ya? Oke, terima kasih. Kalian memang super. Selesai, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.